Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kesempatan, diberikan kita kesempatan untuk hidup, untuk mentaubati apa yang telah lalu dan memperbaiki apa yang akan datang. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad SAW yang mengajarkan kita banyak hal, yang memberikan kita keteladanan di tengah kejahiliahan, dan kita berharap kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat, insyaallah. Alhamdulillah ketemu lagi setelah sebelumnya sempat berhenti di kajian Al-Yawm An-Nabawi, ya, karena beberapa hal. Tapi alhamdulillah kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita di kitab Al-Yawm An-Nabawi ini. Kemarin terakhir kita sampai membahas di waktu Rasulullah salat maghrib sampai menjelang Isya. Kita sudah bahas tentang apa keseharian beliau atau apa aktivitas beliau dari salat maghrib sampai menuju salat Isya. Insyaallah teman-teman sekalian, kita akan membahas kali ini salat Isya-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya kita bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau lakukan di salat Isya, atau bagaimana salat beliau di waktu Isya kemudian sampai setelah salat Isya itu. Judulnya adalah Salatul Isya di kitab. Wa yabqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi ila adzanil Isya. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di rumahnya dari mulai ba'da maghrib, kemudian makan bersama istrinya, bercengkrama bersama keluarganya sampai adzan Isya. Ya, sampai adzan Isya. Beliau berada di rumah beliau, tidak kemana-mana. Walam yakun yu'ajjilu bi salatil Isya wa innama yantadhir. Dan Rasulullah tidak bersegera untuk buru-buru mengadakan atau mendirikan salat Isya. Adapun Rasulullah adalah menunggu para sahabatnya, karena antara waktu maghrib dengan Isya banyak para sahabat yang muslimin, maksudnya para sahabat yang menghabiskan waktunya untuk keluarga. Mereka bercengkrama, makan malam, kemudian ngobrol-ngobrol dengan dengan keluarganya, ya, maksudnya. Baik. Wa inna ma yantadhir. Rasulullah enggak buru-buru, adapun Rasulullah adalah menunggu. Jadi tidak langsung mendirikan salat, azan langsung salat, tidak. Fa in ra'ahum ijtama'u ajjal. Tapi kalau Rasulullah melihat para sahabat sudah kumpul, Rasulullah bersegera untuk mendirikan salat. Wa in ra'ahum ta'akhkharu akhkhar. Kalau melihat sahabat banyak yang belum datang, belum kumpul di Masjid Nabawi, ya Rasulullah mengakhirkan, ya. Wa kana yuhibbu ta'khiraha laula khaufal masyaqqati 'ala an-nas. Dan Rasulullah suka untuk mengakhirkan waktu salat Isya kalaupun tidak memberatkan manusia atau tidak memberatkan umatnya. Di sebagian kan sudah ada yang ngantuk, mengadakan namanya malam hari, ya, jadi Rasulullah senang untuk mengakhirkan, tapi takutnya para sahabat atau kaum muslimin susah untuk itu. Karena biasanya setelah Isya ya langsung tidur. Setelah Isya terlalu capek, sudah sangat terlalu capek, ya. Apalagi hari ini kita mungkin dengan aktivitas kita hari ini, kita mungkin Isya pun masih di jalanan gitu, karena macet dan lain sebagainya. Waqad akharaha marratan faja'a Umar radhiyallahu anhu ilaihi fanadahu ya Rasulullah raqada an-nisa' wal wildan. Pernah satu kali Rasulullah mengakhirkan salat. Kemudian Rasulullah didatangi oleh seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar berkata kepada Rasul,
"Ya Rasulullah, raqadan nisa wal wildan." Ya wahai Rasulullah, ini istri-istri udah pada tidur nih. An-nisa, perempuan-perempuan sudah tidur dan anak-anak sudah tidur waktunya. Fakharaja wa ra'suhu yaqtur wa huwa yamsahu al-ma'a an syaqqihi. Rasulullah kemudian keluar, masih ada tetesan bekas wudunya dari rambutnya, dari kepalanya. Kemudian menemui Umar bin Khattab, kemudian berkata, "Innahu lal waqt laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis salati hadhihi sa'ah." Innahu lal waqt, ya wahai Umar, inilah waktunya. Kalau bukan karena aku takut memberatkan manusia atau memberatkan kaum muslimin, umatku, bahwa aku akan terus mengakhiri sholat, aku akan lakukan, tapi takutnya memberatkan umatku, sehingga Rasulullah tidak terus menerus mengakhirkan sholat isya, akan tetapi beberapa kali saja. Wa uqimat sholatul isya dzata lailatin. Pernah satu kali saat sholat isya sedang dilakukan, sholat isya sedang dilakukan, faqama rajulun, salah seorang di antara sahabat berdiri, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, innali ilaika hajah." Aku punya sesuatu atau aku punya urusan nih denganmu ya wahai Rasulullah. Faqama ma'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunajihi. Kemudian Rasulullah datang menghampiri, menyelesaikan hajat apa anak muda tadi pengen itu ya. Hatta na'asa ba'dul qaum, sampai sahabat yang lain sampai ngantuk karena karena mereka menunggu Rasulullah yang sedang menyelesaikan hajat dengan seseorang yang tadi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akhaffan nasi salatan fi tamam. Adapun Rasulullah adalah orang yang sangat sederhana bacaan salatnya kalau sedang menjadi imam. Beda hal dengan Rasulullah sedang salat qiyamul lail sendiri di rumahnya. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma shallaitu wara'a imamin qattun akhaffa salatan wala atamma salatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah aku salat di belakang seorang imam yang bacaannya itu ringan, sederhana, pas gitu ya. Tidaklah aku pernah salat di belakang imam yang bacaannya pas, tidak terlalu panjang, sederhana, melainkan salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa kana yasma'u buka as-sabi ma'a ummihi wa huwa fi shalah fa yaqra'u bi suratil qasir. Pernah satu kali Rasulullah mendengar tangisan seorang anak ya, ketika beliau sedang mengimami. Tangisan seorang sabi, anak kecil, saat beliau sallallahu alaihi wasallam sedang mengimami salat. Fayaqra'u bi suratil qasir. Kemudian Rasulullah membaca dengan surat-surat pendek. Ya. Karahiyatan an yashqa ala ummi. Karena Rasulullah enggak mau memberatkan atau membuat khawatir si ibu tadi yang anaknya menangis, ya. Kemudian Rasulullah berkata, "Inni la adkhulu fis salati uridu italataha." Sebenarnya aku mau salat tadi itu aku ingin panjangkan sedikit bacaannya. Fa asma'u buka as-sabi, tapi aku ketika itu mendengar tangisan seorang anak kecil. Fa atajawwazu fis shalah, kemudian aku tidak memanjangkan salatku atau mempercepat salatku. Mimma a'lamu min syiddati wajdi ummihi min bukai, karena aku tahu seorang ibu itu kalau anaknya menangis, bayinya menangis, itu ada perasaan yang membuat dia tidak tenang. Ya, memang itulah bagaimana Rasul kita Muhammad SAW sangat memperhatikan keadaan atau kondisi umatnya. Seharusnya Rasulullah bisa saja memanjangkan dan memendekkan, terserah beliau. Tapi lihat bagaimana akhlak Rasul kita Muhammad SAW. Ya, di saat padahal sholat itu wajib, tapi lihat bagaimana kondisi yang dirasakan oleh seorang ibu saat anaknya menangis. Itu sangat menyusahkan hatinya dan sangat tidak menenangkan hatinya dan sangat membuat hatinya gelisah. Oleh karena itu Rasulullah SAW, teladan kita, Nabi kita yang kita cintai, melihat dan sangat mura'atul ahwalis sahabat. Beliau sangat yura'i, sangat memperhatikan bagaimana kondisi sahabatnya dan umatnya yang lain. Oleh karena itu ini menjadi pelajaran buat kita.
untuk supaya kita juga bisa meniru beliau, agar tidak menjadi imam itu tidak yang bacaannya panjang sekali. Bacakan sederhana saja, apalagi karena kata Rasulullah SAW, kalau kalian menjadi imam, maka falyukhaffif, bacakan sederhana saja. Karena di belakangnya itu ada anak kecil, ada orang yang sudah berumur, sudah tua, ada di belakangnya ada orang yang memang punya hajat, ya, punya kebutuhan setelah sholat itu. Misal, jika seandainya orang bekerja di satu perusahaan, kemudian kata bosnya, nanti setelah sholat 10 menit saya tunggu, akan saya kasih duit 10 juta misal. Setelah dari 10 menit hangus. Bayangkan jika seandainya imam terlalu lama bacaannya, bagaimana kondisi orang yang tadi dijanjikan bosnya untuk dikasih sesuatu? Buyar semuanya, ya. Bahkan tidak memecah konsentrasi dia menjadi makmum dan tidak akan khusyuk pastinya dalam salatnya. Maka ini pelajaran yang dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qada salat al-isya tahaddatha ila ashabihi in kana thammata 'aridin yuridu an yuhaddithahum bihi. Apabila selesai salat isya, kalau ada hal yang butuh dijelaskan, kalau ada sesuatu yang butuh dipahamkan atau diberitahu oleh Rasulullah, maka Rasulullah akan yuhaddithu ashabahu. Rasulullah akan memberikan hadis atau memberikan fatwa atau petuah dari Rasul kepada kepada sahabatnya. Wa akhara barratan salat al-isya thumma shalla bi ashabihi thumma khatabahum. Pernah satu kali Rasulullah mengakhirkan salat isya, kemudian Rasulullah selesai dari salat menghadap kepada para sahabat, kemudian berkhutbah, ya, menyampaikan ceramah di depan para sahabat. Faqala ala innan nasa qad sallu thumma raqadu. Manusia hari ini sudah salat kemudian tertidur. Ya. Wa innakum lam tazalu fi salatin man tadartumus salat, dan antum dan kalian, kata Rasulullah, terhitung masih dalam keadaan salat selama kalian masih menunggu waktu salat. Masya Allah. Contoh nih, kita salat maghrib, ya, selesai maghrib kita pulang ke rumah, bertemu istri, bertemu keluarga, makan malam. Terus kita dalam kondisi menunggu sholat isya, kita menunggu azan isya gitu. Kata Rasulullah, wa innakum lam tazalu fi salatin man tadartumus salat. Kalian masih terhitung dalam keadaan salat, pahalanya, kefadilahnya, keutamanya selagi kalian menunggu waktu salat berikutnya. Masya Allah. Wa a'tama maratan bi salati isya hatta bihara la thumma kharaja sallallahu alaihi wasallam fa shalla bihim falamma qada sallallahu qala liman hadara qala rizqikum abshir inna min ni'matillahi 'alaikum annahu laysa ahadun minan nas yusalli haditsan ghairakum. Pernah satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat isya diakhirkan, kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat setelah selesai salat, ala rizqikum, tenang, santai, ya. Abshiru, berikanlah kabar gembira atau berbahagialah kalian. Abshiru, inna min ni'matillahi 'alaikum, sesungguhnya di antara nikmat Allah atas kalian, annahu laisa ahadun minan nas, bahwasanya tidaklah ada seseorang dari sekelompok manusia, ahadun minan nas yusalli hadhihi sa'ati ghairakum, tidaklah ada sekelompok manusia yang salat di jam segini kecuali kalian. Maka dari itu sahabat setelah itu merasa senang. Ini merupakan busyra, ya, merupakan kabar baik dari Rasulullah. Kita dapat keutamaan karena kita menunggu salat Rasulullah untuk bisa berjamaah sama beliau di waktu yang mungkin manusia udah pada tidur, kita masih salat nunggu waktu Rasulullah salat. Baik. Wa kana hadithuhu ba'da salatil isya'i nadiran wa qasiran. Adapun percakapan beliau, ngobrol-ngobrol beliau setelah isya itu sangat jarang sekali, bahkan kalau ada pun sangat pendek sekali. Karena apa? Karena para sahabat sudah kadung capek, ya. Sudah terlalu capek, satu hari beliau aktivitas, mereka para sahabat aktivitas, maka di malam hari setelah isya Rasulullah menyederhanakan
meringankan pembicaraan, obrolan, ya. Bahkan itu sangat jarang sekali, karena para sahabat butuh tidur, butuh istirahat, butuh kembali ke rumahnya untuk menemani keluarga. Walidha kana yakrahul haditha ba'dahu. Oleh karena itu Rasulullah sangat benci, Rasulullah sangat tidak menyukai obrolan-obrolan setelah Isya kalau nggak penting-penting amat. Nah, ini penting nih. Tolong nih ya, kita sebagai muslimin, mari kita contoh Rasulullah habis Isya tidur. Kalau nggak ada sesuatu yang sangat urgent atau ada hajat, Ustaz, kalau kita misal ngobrol sama pasangan kita, halal kita sama istri kita ngobrol sama, maka ini diperbolehkan. Ya, tapi kalau sudah tidak ada dan sama-sama capek, silakan tidur. Silakan tidur, silakan istirahat, karena kalau kita tidur cepat, kita akan insya Allah bangun di sepertiga malam terakhir, bisa qiyamul lail, bisa sholat dan lain sebagainya. Wa kana idza sallama makatha fi makanihi hatta yansarifu nisa. Kalau sholat malam, Rasulullah biasanya sholat Isya maksudnya setelah salam Rasulullah nunggu sampai an-nisa yang sarifna, sampai perempuan-perempuan itu beranjak dulu pergi, baru Rasulullah berdiri, baru para sahabat ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama ar-rijal. Kalau Rasulullah berdiri, para sahabat laki-laki yang lain baru mengikuti Rasulullah berdiri. Jadi adabnya seperti ini. Mungkin kaidah ladies first itu dimulai dari sini. Ya. Jadi kan ada nih sekarang ungkapan ladies first dan lain sebagainya. Yaitu Rasulullah sudah mencontohkan dari zaman dulu. Buktinya selesai sholat Isya berjamaah, Rasulullah tidak beranjak. Rasulullah menunggu sampai akhirnya wanita dulu beranjak, pergi meninggalkan masjid, kemudian Rasulullah baru berdiri dan diikuti oleh para sahabat yang lain. Kira-kira itu teman-teman dirahmati Allah untuk kajian kita membahas waktu sholat Isya Rasulullah dan sampai waktu setelah Isya Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan bagaimana Rasulullah mengisi malam-malam Rasulullah SAW yang berjudul Layalir Rasul SAW. Bagaimana malam beliau, apakah beliau tidur semalam suntuk, apakah beliau qiyamul lail semalam suntuk, atau apakah Rasulullah berkeliling ke para sahabat. Maka tunggu di seri selanjutnya, insyaallah kita akan lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon maaf atas kalau ada yang salah mohon dikoreksi, kalau ada yang kurang mohon ditambahkan dan lain sebagainya. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, dan salah dari anak pribadi. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.